Kita masuk ke Indomaret, pasti selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja gitu kan. Itu jadi SOP yang untuk sapaan. Tapi kan SOP luas, gak cuma sapaan doang. Jadi Halo guys, welcome back to our channel Branding for Dummies in Crisis, dan tentunya masih bersama saya Amanda, owner Travel, dan masih ditemenin bareng Ivon dari Signature Branding Consultant. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang SOP ya, dan ternyata SOP itu bagian dari branding. Jadi branding itu tuh ternyata nggak cuma sekedar logo terus selesai gitu, bener kan ya Fon ya? Jadi nggak cuma logo terus selesai gitu, benar. masih banyak gitu. Ya, jadi ada sebenarnya branding itu ada punya 3 hal yang utama. Ada 3 hal utama yang tadi kita bahas, SOP, Standard Operational Procedure, itu masuknya di sini. Attitude, behavior, and values. Oke. Jadi 3 hal itu attitude, terus visual, sama environment. Kita coba bahas satu-satu ya. Boleh. Jadi tadi attitude itu bukan cuman sekedar sapaan terima kasih doang SOP-nya sebenarnya kan. Jadi misalnya kita di Ace Hardware, attitude-nya orangnya gimana kalau saat ada tamu datang, dia pasti kasih salam, tangan kanan, terus menyentuh dada kiri kayak gini, terus selamat pagi atau selamat siang gitu, silakan berbelanja. Atau kita masuk ke Indomaret, pasti selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja gitu kan. Itu jadi SOP yang untuk sapaan. Tapi kan SOP luas, gak cuma sapaan doang. Jadi sebenarnya behavior orang-orang yang di situ sama values, itu yang disebut attitude. Values itu contohnya kayak gimana? Kita ambil brand yang terkenal Body Shop, yang kosmetik Body Shop ya, perawatan skincare. Kalau dia tuh values-nya yang dia sering sebutin itu dia punya tagline make you look good and feel good. Jadi bukan cuma kelihatan cantik, kelihatannya menarik, tapi juga perasaannya happy gitu. Make you look good and feel good. Okay. Itu values-nya dia terapinnya bagaimana? Secara praktisnya tuh gimana? Mereka ada campaign misalnya against animal testing. Jadi kayak guilty free lah, kita nggak testing ke animals ya, sometimes yang kejam gitu kan sama animal, kita nggak lakukan itu. Terus kedua, dia peduli sama traditional farms. Jadi petani-petani yang contohnya yang di Ghana, dia sebutnya campaign ini community trade. Jadi petani di Ghana itu menghasilkan shea butter. Hasil dari penjualan shea butter itu, yang local farmers itu, mereka bisa bangun sekolah, mereka bangun fasilitas air supaya bisa dapat air yang bersih, pendidikan, rumah sakit. Nah itu si community trade campaign. Nah terus ada lagi si Body Shop campaign-nya itu environmental friendly. Jadi kalau kita belanja di Body Shop kan kita dapat paper bag, bukan plastic bag. Ya kan, itu satu. Terus kedua, dia kalau kita udah habis botolnya itu bisa dibalikin ke dia dan kita dapat poin. Itu yang nanti sama dia botolnya didaur ulang. Gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Tadi berarti attitude kita udah bahas, terus kita bahas sekarang yang hal kedua yaitu environment. Jadi branding ada attitude, environment, sama visual. Nah, kita bahas yang kedua yaitu environment. Environment itu apa? Jadi interior, sebenarnya tempat di mana si brand itu berada, di mana kita touch point si customer-nya itu ketemu dengan si brand itu di mana. Interior kayak gimana, eksterior tuh tampak bangunannya kayak gimana. Gitu. Saat kita masuk, kalau brand itu saat kita masuk ke tokonya atau ke outletnya atau ke cafe atau restorannya, suasananya kayak gimana. Kalau corporate branding berarti gimana suasana saat kita masuk ke dalam lobby si kantor itu, apakah dia sifatnya formal banget, apa sifatnya casual atau semi formal gitu. Kira-kira itu. Ya, gue jadi inget tuh Fon, kayak begini kali ya, maksudnya kayak kalau kita lihat di mall kan Nenny's Pavilion tuh, itu kayaknya orang
maksudnya beneran pengen ke sana buat foto gitu. Jadi dia punya environment, jadi dari mulai apa ya, suasananya tuh beda banget lah, dari meskipun beda-beda tapi masih Iya. satu apa, masih connected gitu. Jadi kayak Venice yang di mana suasananya mungkin lebih library, terus yang Ya, tempat lain menarik tuh Lenis Pavilion. apa workshop jahit. Jadi ambience-nya tuh di situ beda kali ya, maksudnya experience-nya tuh orang berasa kayak feel different, orang pengen foto-foto, upload di Instagram. Ya, masukin Instagram. Penting. Ya, environment jatuhnya di situ, benar. Jadi itu salah satu aspek yang penting juga dalam brandingnya. Oke, terus aspek yang ketiga adalah visual. Nah, visual ini udah jelas yang kita bahas di awal, logo. Jadi logo itu masuk di visual, jadi warna logonya seperti apa, brand colors-nya seperti apa, graphic support-nya kayak apa. Graphic support tuh nanti kita bahas di video lanjutannya ya, graphic support. Oke. Terus ada lagi aplikasi-aplikasi dari logo itu, kayak misalnya di kartu nama, di packaging, box-nya dia kayak gimana, paper bag-nya kayak gimana, mungkin apron-nya kayak gimana, seragamnya kayak gimana, terus company profile, kalau corporate kayak gimana, signage, website, phone apps, jadi itu yang visual kelihatan di mata. Jadi ada 3 hal utama tadi. Oke. Ya, jadi jelas ya teman-teman, itu branding itu nggak cuma sekedar logo terus selesai gitu. Dari ternyata dari yang pembahasan tadi tuh ada campaign, apa yang mau disampaikan oleh brand tersebut. Jadi nggak cuma sekedar branding logo terus dia jualan selesai. Tapi tadi kita lihat dari kasus Body Shop, dia juga ada campaign, jadi nggak cuma jualan tapi juga dia peduli sama environment gitu ya, dan juga dia peduli sama nasib-nasib si farmernya itulah ya. Jadi branding logo, tapi itu semua satu kesatuan dari hulu ke hilir. Jadi ibarat kayak manusia ya, brand logo itu ya namanya, tapi brand itu jiwanya. Jadi selama perusahaan tersebut masih berdiri ya, branding itu harus tetap jalan terus supaya long lasting dan bisa turun-temurun. Alright kan, yang seperti biasa kalau misalnya mau tanya-tanya boleh komentar di kolom komen, nanti kita akan bantu jawab, kita diskusi di situ, jadi kita bisa majunya bareng-bareng. Oke, see you on the next video tips dan bersama Pulihkan Indah.